Tahun 2026, tanda-tanda yang mulai muncul dari Gunung Slamet. Masuk 2026, mulai banyak cerita aneh. Hewan hutan yang sering turun ke kampung. Air beberapa mata air terasa berubah. Pendaki sering mimpi buruk yang sama. Dan beberapa orang tua desa bilang, penunggune lagi ora tentrem, penunggunya sedang tidak tenang. Dan ini adalah peringatan besar yang sudah lama ada. Jayabaya memberikan petunjuk lewat bahasa-bahasa pralambang. Wong Jawa percaya Gunung Slamet itu bukan sekedar gunung. Ia adalah paku. Kalau pakunya goyang, yang goyang bukan cuma tanah. Tahun 2026 datang tidak dengan suara keras. Ia datang pelan tapi bikin gelisah. Lewat tanda-tanda kecil yang cuma dimengerti orang-orang yang masih mau mendengar alam. Pendaki mulai banyak bercerita aneh. Warga lereng mulai mimpi yang sama. Hewan-hewan hutan turun lebih sering dari biasanya. Dan beberapa orang tua di desa cuma bilang satu kalimat, "Selamat lagi ora kepenak." Dan di Jawa, kalau orang tua sudah bilang begitu, biasanya tidak pernah tanpa sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur Nusantara. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Gunung Slamet bukan sekedar gunung, tapi paku tanah Jawa. Sejak dulu, orang Banyumas, Brebes, Purbalingga, Pemalang, Tegal percaya satu hal. Gunung Slamet iku dudu mung gunung, ia adalah penjaga. Slamet itu besar, diam, jarang mengamuk. Tapi kalau bergerak, akibatnya tidak main-main. Orang tua dulu selalu bilang, Gunung Slamet kuwi lagi nahan. Nahan apa? Nahan Pulau Jawa. Kalau panjenengan lihat peta, Gunung Slamet itu hampir pas di tengah Pulau Jawa. Dan sejak dulu orang Jawa percaya Jawa iki dipaku. Pakunya iku Gunung Slamet. Kalau pakunya dicabut, Jawa pecah. Ini bukan sekedar cerita. Ini kepercayaan turun-temurun yang bahkan tertulis dalam Jangka Jayabaya. Naliko paku bumi goyah, tanah Jawa bakal pecah dadi loro. Yang kedua, rahasia besar kenapa Slamet kelihatan tenang. Secara kasat mata, Gunung Slamet itu jarang meletus besar. Tapi orang tua di lereng bilang, sing meneng kuwi biasanya sing paling nahan. Yang diam itu biasanya yang paling menahan. Ilmu modern bilang magmanya encer. Tapi orang Jawa bilang, Slamet kuwi duwe tata krama. Slamet kuwi punya sopan santun. Ia marah tapi tidak pernah sembarangan. Seolah-olah Gunung Slamet masih ingat akan tugasnya. Kita semua tahu dari Gunung Slamet mengalir Sungai Serayu, Sungai Gung dan puluhan sungai kecil, sawah yang hidup, kebun yang hidup dan desa-desa yang hidup. Makanya orang tua bilang, Slamet kuwi sing ngopeni Jawa, Slamet iku yang mengasuh Jawa. Kalau Slamet rusak, Jawa ikut rusak. Yang ketiga, misteri tiga dunia di Gunung Slamet. Orang yang pernah naik Gunung Slamet tahu, bagian bawah kita melihat dunia manusia. Bagian tengah sudah mulai memasuki wilayah yang sunyi dan aneh. Bagian yang atas bukan dunia manusia lagi. Kabut bisa datang tiba-tiba, angin bisa membuat orang jatuh tanpa sebab jelas. Dan banyak orang bilang di Gunung Slamet itu gampang kesasar, bukan karena salah jalan, tapi karena dipindahkan jalannya. Kita semua tahu Samarantu dan Pasar Setan bukan cerita baru. Pos Samarantu itu dari dulu sudah dihindari orang tua.
artinya samar dan berhantu. Cerita yang beredar dari dulu, tenda yang digoyang padahal tidak ada angin. Ada yang dengar dipanggil namanya, ada yang melihat rombongan orang tapi ketika didekati hilang begitu saja. Dan di pasar setan, fenomena aneh, suara yang ramai, suara orang sedang transaksi dan jual beli, dan suara ketawa yang muncul tiba-tiba. Padahal sebenarnya di sana sunyi dan mati. Orang tua selalu berpesan, nek krungu sing rame-rame ning gunung, ojo disamperi. Yang keempat, tahun 2026, tanda-tanda yang mulai muncul dari Gunung Slamet. Masuk 2026, mulai banyak cerita aneh. Hewan hutan yang sering turun ke kampung. Air beberapa mata air terasa berubah. Pendaki sering mimpi buruk yang sama. Dan beberapa orang tua desa bilang, penunggune lagi ora tentrem. Penunggunya sedang tidak tenang. Dan ini adalah peringatan besar yang sudah lama ada. Jayabaya memberikan petunjuk lewat bahasa-bahasa pralambang. Ia bilang kerusakan dimulai dari manusianya. Ronggo Warsito bilang ini zaman edan, zaman orang tidak malu berbuat kerusakan. Zaman alam cuma menunggu waktu untuk menagih. Sabdo Palon bilang Jawa akan dibangunkan kalau sudah keterlaluan lupa diri. Dan ini adalah sebuah peringatan keras. Jawa yang hampir pecah itu bukan tanahnya dulu. Hari ini yang pecah itu pikiran, akhlak, rasa hormat, dan rasa takut pada akibat. Orang Jawa dulu takut melanggar tata krama alam. Sekarang alam dianggap cuma benda mati. Gunung Slamet berarti selamat. Orang tua bilang jenenge wae selamat, tugase yo njogo supaya selamat. Tapi ada satu kalimat lanjutan, nek sing dijogo ora gelem njogo awake dhewe yo titenono, opo bakale sing bakal kedaden. Kalau yang dijaga tidak mau jaga diri sendiri, lihat saja apa yang akan menimpa kita semua. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.